Untuk di video ini, kami akan membahas pentingnya komunikasi nonverbal dan keterampilan mendengarkan dalam bisnis. Sebelumnya, apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh seperti kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Lalu, apa yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Jadi, keterampilan mendengarkan adalah kemampuan menyimak atau memperhatikan pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan dan dalam sebuah komunikasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video wawancara tentang ketenagakerjaan kerja dan juga wirausaha. Berikut ini. Baik, terima kasih atas ketersediaan untuk bisa diwawancarai. Perkenalkan, nama saya Amarisa dari Universitas Gajah Wacana. Mungkin Mbak bisa memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rismawati Dewi Sulistiadi, apoteker penanggung jawab di apotek ini. Oke, menurut Mbak, apa yang mungkin diketahui tentang komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi lewat gerakan tubuh kayak gitu. Ya, lebih diutamain untuk yang pasien yang khusus ya, biar lebih paham juga. Kan di dalam apotek itu biasanya ada aturan-aturan gitu, mungkin tentang cara berkomunikasi dengan pasiennya. Nah, itu gimana caranya? Misalnya dari baju, ada seragam. Kalau untuk baju mungkin ada pasien tertentu yang lihat cara penampilan kita, tapi ada pasien tertentu yang lebih khusus memperhatikan perkataan kita. Maksudnya kayak yang pertama dia langsung tuh kayak misalnya dia datang terus kita kayak menyapa kayak gitu, terus dengan ramah kayak gitu, sopan misalnya gitu. Oke, kalau gitu ketika ada pasien datang, apa yang akan dilakukan oleh tenaga kefarmasian di sini? Biasanya kalau pertama datang pasiennya kan biasanya duduk di situ, jadi kita langsung berdiri terus langsung menyapa kayak selamat siang, gitu, ada yang bisa dibantu, selamat pagi. Lalu kalau misalnya kayak gitu, apakah penting dengan cara senyum, salah sapa dan kepada pelanggan di sini? Lebih banget itu mbak, soalnya itu lebih apa ya, kayak daya tarik sendiri untuk pasien gitu. Kalau misalnya kita cemberut atau kan nanti pasien kayak ini mbaknya nggak tahu nih, terus nggak balik lagi gitu. Lalu sebelumnya apakah pernah ada pasien yang memiliki keterbatasan gitu? Ada, jadi ada yang simba, ada yang simba tuh kayak istilahnya kayak apa ya, pendengarannya kurang ya, seperti itu ya. Itu biasanya kita suaranya gede-gedein sampai dengar, atau enggak nanti kayak kita ada kalkulator tuh, jadi kalau misalnya jumlah monggo mbak kayak gitu, ini jumlahnya segini gitu. Terus mungkin nanti kita juga harus hafal, biasanya kan simba obatnya ya itu aja, nanti simbanya itu datang, berarti ini ambil obat ini gitu. Kalau gitu kan biasanya di sini ada beberapa karyawan misalnya mbak. Mungkin pernah nggak sih sering adanya komunikasi nonverbal gitu kepada sesama rekan kerja? Kalau nonverbal jarang sih, kalau sesama karyawan ya jarang sih, paling kita ya lebih ke Kalau gitu, terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Jessica sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah menurut Anda tenaga kefarmasian itu penting atau dituntut untuk memiliki keterampilan mendengarkan yang baik? Kita emang diajarkan untuk komunikasi dengan baik gitu. Itu caranya kalau mendengarkan itu emang penting, karena kayak obat itu macam-macam jenisnya, kayak Amlodipin itu ada 2 jenis dosis, kayak dosis yang 5 sama 10. Kalau misalnya kita nggak mendengarkan secara sama, nanti kita bisa salah ngasih dosis kayak gitu. Misalnya pasien mau minta 5 tuh, terus kita cuma dengar Amlodipin ya, terus itu nanti malah salah ngasih yang 10 kayak gitu, nanti pasiennya kelebihan dosis. Kalau kita mendengarkan kan kita butuh fokus gitu ya. Nah biasanya apa yang bikin
fokus atau konsentrasi Anda atau mungkin penangkap informasi yang lain itu gimana? Biasanya kalau misalnya rame kan suaranya yang satu gini, yang satu gini, nanti malah kecampur gitu. Kita biasanya kayak gitu sih, atau enggak nanti mungkin ada yang nyari barang nggak ketemu, terus kita bantuin, nanti kita lupa yang disampaikan pasien gitu. Kalau itu caranya untuk tetap berkonsentrasi selama bekerja itu bagaimana? Kalau itu kayaknya masih apa ya, kayak tetap ini sih nggak konsen gitu bagaimana kalau misalnya kita nilai gitu. Nanti kalau misalnya tetap kita nggak konsen, kita nanti bisa tanya lagi, mungkin maaf tadi apa ya begitu bisa dimana ya kita Kalau saja sampel itu nanti berarti isi kita cuma menolak, kita terima gitu, komunikasi gitu. Oh iya bu, gitu. Soalnya kayak komplain itu tuh sebagai apa ya, masukan lah, sebagai masukan kita untuk menjadi apotek yang lebih baik lagi sesuai sama gitu. Kira-kira kalau misalnya informasi yang itu tidak memiliki kemampuan mendengarkan yang baik dan tidak dapat menerima informasi dengan baik itu hal yang akan terjadi. Kalau itu nanti apa ya, bakal ini sih bakal salah sih obat, malah nanti pasiennya apa ya kalau buruknya malah nanti salah obat yang keluar gitu, terus Nggak perlu lagi. lebih bahaya gitu. Jadi emang penting banget buat Apakah Anda itu menggunakan alat kerja yang memiliki kemampuan yang mendengarkan dengan baik? itu jelas sih. Emang sebelumnya kalau misalnya kita mau merekrut pegawai baru harus emang ada persyaratannya itu. Kalau misalnya nanti miss, biasanya kita kasih tahu diatur lagi gitu, biar nanti dia bisa punya keterampilan. Kalau misalnya sudah, saya terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya diberikan oleh kami. Terima kasih Mbak. Halo semua, jadi di sini kami dari kelompok 7 akan melanjutkan wawancara kami dengan narasumber kami yang kedua. Jadi di sini kami akan mewawancarai narasumber kami dengan Ibu Santoso. Untuk Ibu Santoso, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya telah memberikan waktu kepada kami untuk mewawancarai Ibu. Jadi perkenalkan kak saya Emala Tebus Miring dari mahasiswa APDW Akuntansi. Di sini kami ingin pertanyakan beberapa pertanyaan mengenai komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi itu kan ada dua. Jadi komunikasi itu ada nonverbal sama verbal. Verbal itu yang langsung, sedangkan untuk nonverbal itu seperti tatapan muka, senyuman. Jadi dari komunikasi ini kan nonverbal Bu. Jadi menurut Ibu komunikasi nonverbal itu penting nggak bagi Ibu dalam jualan seperti sekarang ini? Apa itu yang mana tuh ya? Yang misal kita jumpa dengan pelanggan, sapaan melalui senyuman, langsung, ya nggak langsung ngomong gitu Bu. ya itu penting Ya, karena kalau kita cemberut misalnya, pembelinya akan takut, dia Iya. nggak datang lagi. jadi itu yang contoh-contoh Harus yang sama. sering terjadi di sini tuh apa aja Bu? Contoh yang nonverbal sering Ibu lakukan sama pelanggan gitu contohnya. Kita harus ramah melayani, Hmm. harus kita ngalah kalau ada peristiwa misalnya gimana, jangan sampai pelanggan itu kecewa karena pelayanan kita. Kita mesti menjaga, harus ramah, harus baik, sopan. Jadi sama apa Bu, sama karyawan gitu Kita juga yang terjadi baik. juga gimana? Kalau nggak baik kan dia nggak betah, terus pergi cari kerjaan lah. Jangan lain ya. Baik. Kita kan membutuhkan, saling membutuhkan. Ya, terima kasih Bu. Untuk kita lanjut untuk nomor pertanyaan selanjutnya. Untuk membangun citra usaha yang baik bagi pelanggan, kesan pertama pekerja menjadi penting. Jadi gimana gitu Bu? Kayak tadi ya yang dari ibu bilang kalau harus berbuat baik. Iya. Kayaknya udah mencangkup semuanya. Jadi kita lanjut aja.
Misalnya ketika ada pelanggan yang datang, apa yang dilakukan oleh para pegawai di sini, Bu? Kayak misalnya datang Ya, itu, kalau datang ya mari Mbak mau cari apa. kalau misalnya kok melalui komunikasi yang nggak langsung gitu, nggak ngomong Nggak gitu, Bu? langsung, nggak ngomong ya kita cuma liatin aja. Lihatin aja gitu ya. Dia maunya minta apa, Oh, kita layani. senyuman gitu ya, Bu. Mm-mm. Baik, Bu. Di sini ada nggak, Bu, aturan-aturan berkomunikasi sama pelanggan yang Ibu terapkan sama pelanggan, sama karyawan? Ya, Atau bebas aja gitu? enggak, kita ada batas. Kalau ada pelanggan, kita ya hati-hati ngomongnya. Jangan disamakan dengan teman. Pelanggan itu ibaratnya raja. Kita harus menghormati pelanggan. Ya semua aja lah yang ada di sini itu. Tapi ya kita nggak usah sepaneng tuh nggak. Kalau mau ada humor sedikit ya nggak apa-apa. Biar Tapi jangan terlalu jangan berlebihan. terlalu berlebihan. Kalau sama pelanggannya itu juga baik, kadang-kadang juga komunikasi baik, ada humornya juga, jadi pelanggannya seolah kayak keluarga sendiri. Kalau misalnya ada pelanggan yang marah-marah gitu, Bu? Marah-marah ya kita sabar. Ntar aja lagi bisa ya, Bu. Iya. Nanti kalau ada apa-apa selesaikan. Oh. Sabar, ayo Yang nyingkir penting dulu gitu. nggak malah nampakkan gitu ya, Bu. Mm-mm. Caranya itu cuman ya diam gitu. Baik, Bu, jadi untuk komunikasi verbal mungkin hanya ini untuk pertanyaannya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya Luciana Bujangge dari mahasiswa akuntansi UKDW. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai mendengarkan. Dari Ibu kan sebagai usahawan, tentunya juga di karyawan. Nah, menurut Ibu, keterampilan mendengarkan yang baik itu penting tidak untuk profesi dalam mungkin misalnya pelanggan itu tentunya kita penting ya dalam mendengarkan apa misalnya pelanggan itu. Nah, yang kedua itu menurut Ibu mengapa mendengarkan itu penting, mendengarkan pelanggan itu penting dalam menjalankan tugas Ibu? Karena saya tahu keluhan pembeli itu, misalnya apa yang tidak dilakukan, gimana pelayanan anak belajar itu, kesukaan apa enggak. Bagaimana jika Ibu bertemu dengan pelanggan yang misalnya dia komplainnya banyak, komplain kayak Ibu atau kayak habis gitu? Ya, kadang-kadang memang ada juga ya. Ya, kita tak kasih tahu ini barangnya gini. Kalau kita kasih tahu juga apa alasannya biar mudahkan kadang-kadang. Sudah tahan, tak kasih tahu, tak ada tahu, betul-betul apa yang salah. Ya, selanjutnya ya Bu, misalnya bagaimana cara Ibu berkonsentrasi misalnya menghadapi situasi seperti itu yang difokuskan Ibu harus situasinya bekerja tapi menghadapi pelanggan itu bagaimana Ibu caranya Ibu untuk menghadapi itu? kita lihat dulu masalah
masalahnya apa. Nanti kalau sudah tahu masalahnya, kita bisa lakukan. Itu misalnya kalau ibu misalnya mau menerima karyawan baru, apakah ibu harus perlu memastikan bahwa kinerjanya itu bagus kalau menghadapi pelanggan? Apakah ibu perlu harus melakukan itu? Ya kita bisa perlu Selanjutnya Bu, kalau ketika ibu memiliki misalnya karyawan yang kurang mendengarkan, misalnya susah itu untuk menghadapi pelanggannya, apa yang ibu lakukan misalnya? cita-cita kami sebenarnya itu sama pelanggan harus begini sopan, tidak boleh sembarangan, karena kita makan kan ya dari pembeli, dia kan kesini ngasih rezeki kita, jadi kita harus saling menghargai. Terima kasih atas waktunya. Saya terima kasih untuk kesempatan yang sudah ibu berikan bagi kami. Nah, itu tadi hasil wawancara kami dengan kedua narasumber kami. Dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi nonverbal dengan keterampilan mendengarkan sangat penting bagi dunia pekerjaan dan dunia bisnis.